kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Makassar bersama saya Gisa Febila. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Banjir merendam ratusan rumah warga di wilayah Kota Makassar. Puluhan keluarga memilih mengungsi. Akibat cuaca buruk, 6 penerbangan tujuan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin terpaksa dialihkan. 2 aparatur sipil negara diperiksa Bawaslu Goa terkait dugaan politik uang untuk kampanye salah satu caleg DPR RI dan calon presiden. Banjir merendam ratusan rumah warga di wilayah Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Akibat banjir, puluhan warga yang terdampak banjir langsung memilih mengungsi di 3 titik pengungsian. Puluhan rumah warga di sekitar Jalan Antang Blok 10, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar terendam banjir pada Rabu lalu. Ketinggian genangan air di lokasi telah mencapai hingga lebih dari 50 cm. Banjir terjadi pasca hujan deras terus mengguyur wilayah di Kota Makassar. Akibatnya 49 keluarga memilih untuk mengungsi. 3 posko pengungsian bagi warga Kelurahan Manggala telah didirikan. Sedangkan sejumlah bantuan berupa bahan pokok, air bersih, dan dapur umum telah berdatangan. Salah satu pengungsi, Haslinda, mengaku para pengungsi kesulitan untuk mencari bahan makanan hingga obat-obatan. Dua malam sampai ini. Berarti apa-apa anunya itu? Ketinggian airnya sudah sampai di mana? Sudah di atas lutut. Di atas lutut nih. Oh, jadi yang kesulitan apa-apa biasanya, Bu? Kalau kita di sini. Kalau kesulitannya apa-apa biasa selama mengungsi? Biasa semacam makanan ini. Makanan ya. Kalau obat-obat kesehatan ada juga ya. Pemerintah daerah dan kepolisian juga telah bersiaga di lokasi pengungsian untuk mengevakuasi warga yang terdampak banjir. Dan naik ya tentunya kita evakuasi masyarakat yang ada di sekitar. Ada berapa titik Komandan yang disediakan di lokasi ini Komandan? 3 titik ya. Berarti untuk sementara yang terdata 49 orang yang sudah mengungsi. Semuanya 49 orang. Untuk bantuan Komandan apa saja Komandan yang sudah diarian? Ada beras, ada indomie, ada telur. Untuk kebutuhan sehari-harinya juga ini Komandan yang air dan sudah disediakan oleh kementerian dari Ada dari dinas sosial juga ada. Intinya kita sudah buka dapur umum di sini untuk menghandle 3 titik. 3 titik ya? Iya, jadi kan mungkin saja akan bertambah masyarakat yang akan mengungsi. Jadi dapur umum sudah tersedia dan insya Allah kejaminan makanan untuk para pengungsi kita jamin. Warga juga diimbau agar mewaspadai naiknya genangan air mengingat curah hujan tinggi masih terjadi di Kota Makassar. Raya Sabu melaporkan dari Kota Makassar. Hujan dengan intensitas tinggi selama sepekan membuat ratusan permukiman warga terendam banjir setinggi 1 meter. Banjir terjadi di 4 kecamatan di wilayah Kabupaten Maros. Ratusan rumah warga terendam banjir dampak dari meluapnya air Sungai Maros akibat dari cuaca ekstrim yang terjadi. Salah satu wilayah terdampak banjir paling parah di Desa Bonto Matene, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros. Ketinggian air sempat mencapai 1 meter. Tak hanya merendam permukiman, banjir juga sempat memutus akses jalan penghubung antar kecamatan dari arah Kota Maros menuju Kota Makassar. Selama diguyur hujan lebat hampir sepekan, terdapat 4 kecamatan di wilayah Kabupaten Maros terendam banjir, diantaranya Kecamatan Marusu, Bantimurung, Tompo Bulu, dan Kecamatan Camba. Saat ini kondisi ketinggian air perlahan mulai surut. Akses jalan sudah bisa dilalui kendaraan perlahan. Warga juga mulai membersihkan rumah dari lumpur banjir. Berapa kedalamannya Pak di jalan sendiri? Setengah meter ya. Tapi memang di sini selalu banjir. Selalu rendah di sini. Oh, agak rendah ya di sini. Jadi memang rawan banjir di sini ya Pak. Tapi kalau mungkin di banyak juga rumah di dalam.
itu juga terendamnya. Meski sudah beberapa hari dilanda banjir, namun pemerintah daerah belum memberikan bantuan kepada warga. Raisabu melaporkan dari Kabupaten Maros. Hujan deras disertai angin kencang membuat satu pohon jenis trem besi di Kabupaten Sinjai tumbang. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa itu. Akibat hujan deras dan angin kencang, sebuah pohon besar tumbang dan menutup akses jalan di jalur Trans Sulawesi. Batang pohon trem besi menutup jalan Persatuan Raya di Desa Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai pada Rabu lalu. Tidak ada kendaraan yang tertimpa pohon tumbang. Meski begitu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sinjai segera mengevakuasi batang pohon agar arus lalu lintas kembali normal. Proses evakuasi batang pohon berlangsung selama 1 jam lebih. Warga masyarakat di musim peralihan ini, karena berdasarkan analisa perakiraan dari BMKG, puncak musim hujan itu diperkirakan pada bulan April. Tetapi kita tetap mengantisipasi cuaca ekstrim di awal tahun 2024. Meski tidak ada korban jiwa akibat peristiwa itu, warga tetap diimbau meningkatkan kewaspadaan dan menghindari berteduh di bawah pohon saat terjadi hujan deras disertai angin kencang. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Sinjai. Tim SAR gabungan akhirnya menemukan jasad seorang nelayan yang tenggelam selama 3 hari. Korban tenggelam usai perahu yang ditumpangi untuk mencari ikan terbalik usai dihantam ombak tinggi di sekitar perairan Selat Makassar. Setelah dilakukan pencarian selama 3 hari, tim SAR gabungan akhirnya menemukan jasad seorang nelayan yang tenggelam. Korban tenggelam saat perahu yang ditumpanginya untuk menjaring ikan terbalik dihantam ombak tinggi di sekitar perairan Selat Makassar. Korban Abdul, 30 tahun, warga Jalan Raja Wali Kota Makassar ini ditemukan meninggal di pesisir pantai sekitar 300 meter dari arah selatan lokasi awal terbaliknya perahu. Usai dievakuasi dari pesisir pantai, jasad korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Bayangkara Makassar sebelum nantinya diserahkan ke keluarga korban untuk dimakamkan. Korban berhasil ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Kondisi dia terdampar di sisir arah 300 derajat selatan dari LKK. Sebelumnya perahu yang ditumpangi korban bersama 2 orang nelayan lainnya terbalik dihantam ombak tinggi pada 15 Januari lalu. Nelayan atas nama Sampara dan Syahrul berhasil selamat, sementara korban dinyatakan tenggelam. Dengan ditemukan jasadnya korban, operasi SAR resmi ditutup dan seluruh potensi SAR yang terlibat dalam pelaksanaan operasi pencarian dikembalikan ke satuannya masing-masing. Raisabu melaporkan dari Kota Makassar. Akibat cuaca buruk, 6 penerbangan tujuan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin di Kabupaten Maros terpaksa dialihkan. Selain itu, cuaca buruk juga berdampak pada keterlambatan pemberangkatan terhadap sejumlah penerbangan ke berbagai daerah tujuan. Hujan disertai angin kencang terjadi Senin lalu berdampak pada penerbangan di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Sedikitnya terdapat 6 penerbangan yang hendak melakukan pendaratan di bandara ini terpaksa dialihkan ke bandara alternatif, meliputi Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan dan Bandara Haluelo Kendari. Cuaca buruk juga berdampak pada keterlambatan terhadap 6 penerbangan tujuan Soekarno-Hatta Jakarta, Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, Bandara Juanda Surabaya, dan Bandara Haluelo Kendari. Pengalihan dan keterlambatan penerbangan ini dilakukan demi menjaga keselamatan penumpang akibat cuaca buruk yang melanda wilayah Sulawesi Selatan. Hal ini tentunya memberikan dampak kepada penerbangan di bandara. Berdasarkan data kami, terdapat 6 penerbangan yang seharusnya mendarat di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, tetapi dialihkan ke Bandara Sam Sepinggan Balikpapan dan juga ke Bandara Haluoleo di Kendari.
Juga ada penerbangan yang mengalami keterlambatan karena adanya bad weather di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar